Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 3? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar keberagaman karakteristik individu pada tema 7 subtema 3. Muatan pelajaran PPKN KD 3.3. Anak-anak hebat, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama, sifatnya yaitu sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Lalu sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Selanjutnya, keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat tersebut, masih banyak lagi sifat lainnya. Coba kalian cari tahu bersama temanmu ya anak-anak hebat. Tahukah kalian anak-anak hebat, perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Anak-anak hebat, selain keberagaman sifat, kemampuan, dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Nah, menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat ya anak-anak hebat, walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tentu saja tidak ya anak-anak hebat. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Sikap yang harus kita lakukan yaitu bersikap saling bersatu, toleransi, dan tenggang rasa. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Sedangkan tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Anak-anak hebat, yuk kita amati contoh ragam budaya Indonesia berikut ini ya. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara,
yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Bagaimana denganmu anak-anak hebat? Apakah kamu mempunyai teman yang berasal dari suku bangsa yang berbeda denganmu? Keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan ya. Tahukah kalian anak-anak hebat, pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari ya. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Sekarang ayo kita diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Yang pertama, menerima perbedaan, lalu menimbulkan perdebatan. Selanjutnya, memecah antar suku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, berbagi informasi, dan tidak mau bersatu. Yuk kita tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut ya. Yang pertama kita tuliskan akibat yang baik atau positif terlebih dahulu ya anak-anak hebat. Akibat yang baik yaitu menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, dan berbagi informasi. Selanjutnya, akibat yang tidak baik atau negatif yaitu menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, tidak mau bersatu, dan berbeda pendapat. Sebenarnya berbeda pendapat itu boleh ya anak-anak hebat. Tetapi di sini yang tidak diperbolehkan yaitu ketika berbeda pendapat terjadi pertengkaran dan tidak ada yang mau mengalah. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.